Puji Tuhan saudara, shalom bagi setiap pendengar setia renungan malam. Di dalam program renungan malam ini kembali saudara akan diberkati melalui renungan firman Tuhan yang dibuat secara ekspositori. Dan saudara kembali akan didoakan. Kalau saudara rindu setiap malam diberkati melalui firman Tuhan dan saudara didoakan, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap 6:30 malam saudara akan diberkati melalui renungan firman Tuhan. Kalau saudara merasa diberkati melalui program renungan malam ini dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Bapa di sorga, terima kasih ya Tuhan. Malam hari ini kembali kami berkumpul bersama. Kembali kami rindu firman-Mu memberkati kami. Biarlah ya Tuhan firman-Mu menguatkan, meneguhkan setiap anak-anak-Mu. Berkati kami semua melalui firman Tuhan. Setiap hati yang lemah diteguhkan, yang susah dihiburkan. Bapa yang baik, berfirmanlah, terangi hati kami melalui firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau yang mengurapi hamba dan mengurapi setiap anak-anak-Mu. Kami renungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Adapun topik renungan firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video renungan malam hari ini adalah topik tentang mengalami perbedaan yang dikerjakan Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara, apakah saudara mengamati kehidupan orang-orang yang mengikut Tuhan dan kehidupan orang-orang yang tidak mengikut Tuhan? Bagaimana saudara melihatnya? Apakah saudara melihat perbedaan dalam kehidupan orang-orang yang mengikut Tuhan? Ataukah sama saja? Baik dalam keberhasilan mereka, baik dalam keluarga mereka, dan seluruh aspek kehidupan mereka. Adakah sesuatu yang berbeda yang nyata Tuhan kerjakan dalam kehidupan mereka? Atau mungkin mari kita tarik kehidupan kita. Seberapa lama saudara sudah mengikut Tuhan? Dan apakah saudara melihat ada perbedaan Tuhan kerjakan dalam hidup saudara? Ataukah saudara melihat sama saja? Sehingga kadang kita berpikir, apa bedanya aku mengikut Tuhan dengan orang-orang yang tidak mengikut Tuhan? Atau jangan-jangan bahkan kadang kita berpikir, orang yang tidak mengikut Tuhan malah lebih mujur nasibnya, lebih baik keadaannya, lebih sukses nampaknya, lebih senang kelihatan kehidupan mereka. Jangan-jangan kita melihatnya bahkan seperti itu. Padahal saudara, seharusnya orang yang mengikut Tuhan harus mengalami perbedaan. Artinya kalau kita mengikut Tuhan dan kita tidak mengalami perbedaan, atau siapapun yang mengikut Tuhan dan dia tidak mengalami perbedaan dikerjakan Tuhan dalam kehidupannya, berarti ada yang salah dalam pengiringannya akan Tuhan. Karena kalau orang itu mengikut Tuhan dengan cara yang benar, maka dia pasti akan mengalami perbedaan yang dikerjakan Tuhan dalam hidupnya. Mari kita lihat ke dalam hidup kita saudara. Adakah perbedaan yang kita alami setelah kita mengikut Tuhan? Dan adakah malam hari ini saudara rindu benar-benar mengalami perbedaan itu? Saya percaya saudara, setiap kita rindu mengalami perbedaan ketika kita mengikut Tuhan. Saya percaya bahkan kita rindu orang-orang melihat dalam diri kita bahwa setelah kita mengikut Tuhan, kita mengalami perbedaan dalam banyak hal dalam kehidupan kita. Sehingga orang-orang melihat bahwa kita diberkati oleh Tuhan, bahwa Tuhan bekerja, Tuhan lakukan mujizat, Tuhan jawab doa kita, dan sebagainya dan sebagainya. Itu yang saya rindu kita belajar malam hari ini saudara. Bagaimana supaya dalam pengiringan kita akan Tuhan, kita benar-benar mengalami dan melihat perbedaan yang dikerjakan oleh Tuhan dalam hidup kita. Bagaimana supaya Tuhan mengerjakan perbedaan? Itu yang saya rindu kita belajar dengan harapan dan kerinduan saudara. Setelah kita belajar
melalui video renungan ini, kita mengerti bagaimana seharusnya kita menjalani hidup kita dalam kita mengiringi Tuhan. Dan pada akhirnya, kita melihat dan mengalami bahwa Tuhan mengerjakan perbedaan yang besar di dalam kehidupan kita. Adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi topik renungan kita malam hari ini, saudara, adalah dari kitab Maleakhi pasal yang ketiga mulai ayat 13 sampai ayat yang ke-18. Saya akan membacakan firman Tuhan ini secara perlahan, saudara, lalu kemudian akan menjelaskannya kepada saudara secara ekspositori. Artinya secara objektif, benar-benar ditafsirkan firman Tuhan untuk menemukan apa maksud Tuhan. Bukan berdasarkan pikiran saya, tetapi kita akan melihat apa yang mau disampaikan oleh firman Tuhan melalui ayat-ayat firman Tuhan ini kepada setiap kita malam hari ini. Itu sebabnya siapkan hati saudara, siapkan pikiran saudara. Pastikan malam hari ini saudara benar-benar diberkati melalui pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Maleakhi pasal yang ketiga, mulai ayat 13 sampai ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Kemenangan terakhir bagi orang benar. Bicaramu kurang ajar tentang aku, firman Tuhan. Tetapi kamu berkata, apakah kami bicarakan di antara kami tentang engkau? Kamu berkata, adalah sia-sia beribadah kepada Allah. Apakah untungnya kami memelihara apa yang harus dilakukan terhadapnya dan berjalan dengan pakaian berkabung di hadapan Tuhan semesta alam? Oleh sebab itu, kita ini menyebut berbahagia orang-orang yang gegabah, bukan saja mujur orang-orang yang berbuat fasik itu, tetapi dengan mencobai Allah pun mereka luput juga. Beginilah bicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan semesta alam. Pada hari yang kusiapkan, aku akan mengasihani mereka, sama seperti seseorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Puji Tuhan, saudara, konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada setiap saudara adalah di mana pada satu ketika umat-umat Tuhan memiliki konsep, memiliki cara berpikir bahwa sia-sia beribadah kepada Tuhan. Kenapa, saudara, akhirnya mereka berkata bahwa sia-sia saja kami beribadah kepada Tuhan? Di mana itu mereka ungkapkan di ayat 14. Kamu berkata adalah sia-sia beribadah kepada Allah. Apa untungnya kita memelihara apa yang harus dilakukan terhadapnya? Apa untungnya berjalan dengan pakaian berkabung di hadapan Tuhan semesta alam? Mereka merasa sia-sia, gak ada untungnya beribadah, gak ada untungnya hidup seturut firman Tuhan, menjaga kelakuan, menuruti firman Tuhan. Bagi mereka sia-sia dan gak ada untungnya. Kenapa? Karena ayat 15, oleh sebab itu kita ini menyebut berbahagia orang-orang gegabah, bukan saja mujur orang-orang yang berbuat fasik itu, tetapi dengan mencobai Allah pun mereka luput juga. Jadi pada waktu itu, saudara, mereka bandingkan hidup mereka dengan orang-orang fasik. Mereka berusaha hidup benar, mereka berusaha mentaati firman Tuhan, melakukan peraturan-peraturan Tuhan. Tapi yang terjadi adalah mereka lihat orang-orang fasik yang hidup semaunya, yang hidup gegabah. Itu yang mereka gambarkan di sini. Tapi mereka baik-baik saja, bahkan mereka mujur.
Bahkan dengan mencobai Allah pun mereka luput juga. Jadi mereka melihat kondisi itu, saudara, dan akhirnya mereka berkata, ngapain? Untuk apa? Apa untungnya kita beribadah? Dan mungkin saat ini saudara pun ada pikiran-pikiran seperti itu yang muncul, saudara. Saudara beribadah kepada Tuhan, saudara melayani Tuhan, saudara setia beribadah, saudara lakukan firman Tuhan, saudara memberi kepada Tuhan, dan sebagainya dan sebagainya. Saudara berusaha untuk hidup benar dan saleh dan sebagainya. Tetapi kemudian ketika saudara bandingkan hidup saudara dengan orang fasik, orang gegabah, orang yang hidup semaunya, sepertinya mereka lebih mujur. Bahkan hidup dalam kejahatan, menantang Tuhan pun hidup mereka, sepertinya mereka bebas-bebas saja, sepertinya mereka baik-baik saja. Jadi pada waktu itu umat Tuhan sempat berpikir, saudara, bahwa ngapain sia-sia kita beribadah. Tapi hari ini, saudara, saya mau tegaskan kepada saudara, jangan pernah saudara berpikir demikian. Jangan pernah berpikir bahwa sia-sia. Sekalipun saudara lihat di luar sana ada orang jahat dan baik-baik saja kehidupan mereka. Mereka malah lebih sukses, lebih berhasil, lebih baik keadaannya sepertinya kehidupan mereka. Jangan pernah berpikir bahwa sama saja beribadah sama tidak beribadah. Kenapa, saudara? Ayat 13. Tuhan menegaskan kepada umatnya yang pada waktu itu berpikir, berpendapat bahwa tidak ada artinya beribadah kepada Tuhan. Apa kata Tuhan? Ayat 13. Bicaramu kurang ajar tentang aku, firman Tuhan. Jadi waktu itu ada kalimat firman Tuhan yang begitu keras dan tegasnya. Bicaramu kurang ajar, kata Tuhan. Tapi umat Tuhan tidak sadar sehingga mereka berkata, apa yang kami bicarakan tentang engkau? Dalam hal apa? Di mana kami kurang ajar? Lalu Tuhan bilang, kamu berkata adalah sia-sia beribadah kepada Allah. Jadi pandangan, pikiran, konsep yang muncul yang mengatakan dalam diri bahwa sama saja beribadah kepada Tuhan, sia-sia beribadah. Orang yang tidak beribadah pun sama saja. Dengar, saudara, bagi Tuhan itu kurang ajar. Jadi jangan sempat saudara berpikir bahwa sia-sia beribadah kepada Tuhan. Itu kurang ajar di hadapan Tuhan. Kalau saat ini mungkin saudara pernah berpikir, bahkan mungkin saat ini saudara masih berpikir demikian, bertobat, saudara, karena itu kurang ajar di hadapan Tuhan. Kalau kita renungkan dalam hidup ini, bukankah segala sesuatunya dari Tuhan? Bukankah segala sesuatunya anugerah Tuhan? Tanpa Dia berbuat apa-apa lagi kepada kita, seharusnya kita sudah harus beribadah, saudara. Dengan nafas yang kita hirup setiap hari, seharusnya kita beribadah kepada Tuhan. Tanpa saudara diberkati, tanpa saudara dilimpahi, tanpa saudara dijadikan jadi orang sukses dan sebagainya, seharusnya saudara sudah harus beribadah kepada Tuhan atas semua yang kita alami. Berkat yang kita terima, yang itu dalam bentuk setiap hari kita alami, nafas kehidupan, oksigen yang kita hirup, sinar matahari, hari pagi, siang, sore, setiap hari kita alami, itu saja sudah sangat cukup jadi alasan seharusnya kita beribadah. Tetapi pada waktu itu umat Tuhan mulai membanding-bandingkan dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Dan hati-hati juga kalau hari ini saudara mau mencoba membanding-bandingkan hidup saudara dengan orang lain. Itu akan membuat saudara bisa berpikir kurang ajar, bisa berpendapat kurang ajar, bisa bertindak kurang ajar ketika saudara berkata atau berpikir bahwa orang-orang tidak mengenal pun hidupnya baik-baik saja. Umat Israel pada waktu itu ditegaskan oleh firman Tuhan, bicaramu kurang ajar kepadaku, karena kamu berkata adalah sia-sia beribadah kepada Tuhan, sia-sia hidup seturut firman Tuhan, sia-sia mempertahankan kelakuan baik. Bicaramu kurang ajar, firman Tuhan. Saat ini, saudara, mari kita belajar bagaimana seharusnya. Sekalipun kita melihat ketidakadilan, sekalipun kita melihat sepertinya orang-orang di luar sana baik-baik saja, orang-orang yang hidup dalam kejahatan, bahkan menantang Tuhan pun mereka, sepertinya semuanya baik-baik saja. Melihat itu semua, bagaimana seharusnya dalam diri kita, dalam pengiringan kita akan Tuhan, bagaimana seharusnya. Dan jika kita bersikap benar dalam segala situasi, saudara, maka ayat 17
kata firman Tuhan, janji firman Tuhan. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan semesta alam. Pada hari yang kusiapkan, aku akan mengasihani mereka, sama seperti seorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Maka, lihat ayat 18 saudara, maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Lihat saudara, ayat 18 ini menegaskan bahwa sebenarnya Tuhan rindu mengerjakan perbedaan dalam hidup kita. Tuhan rindu melakukan hal yang berbeda dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi saudara. Bahkan dia rindu menunjukkan kepada dunia bahwa ada beda orang yang beribadah dengan tidak beribadah. Karena firman Tuhan berkata bahwa maka kamu akan melihat perbedaan antara orang yang fasik dengan orang yang benar, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepada orang yang beribadah kepada Tuhan. Tuhan rindu mengerjakan perbedaan. Hari ini sebagai orang yang beribadah, Tuhan rindu mengerjakan perbedaan dalam hidup saudara. Dan Tuhan pasti akan mengerjakan perbedaan dalam hidup saudara. Dalam hidupku aku sudah lihat dengan nyata saudara, Tuhan kerjakan perbedaan yang luar biasa. Dan hari ini kalau saudara rindu mengalami perbedaan itu yang dikerjakan oleh Tuhan dalam hidup saudara, mari kita belajar prinsip-prinsip firman Tuhan yang harus kita miliki supaya Tuhan mengerjakan perbedaan di dalam kehidupan kita. Yang pertama saudara, di ayat 16 kita melihat, beginilah bicaramu satu sama lain. Jadi Tuhan berkata bahwa ubah. Kalau tadinya kamu berpikir dan berkata adalah sia-sia beribadah kepada Tuhan, itu kurang ajar. Sekarang kalau engkau rindu melihat perbedaan, kalau engkau rindu Tuhan mengerjakan perbedaan, ubah. Beginilah bicaramu satu sama lain. Orang-orang yang takut akan Allah. Hal pertama yang saya lihat di sini saudara, bahwa dalam kita mengikut Tuhan, supaya kita mengalami perbedaan yang dikerjakan oleh Tuhan, miliki hati yang takut akan Tuhan. Kenapa orang Israel sempat berkata, sia-sia kita beribadah? Karena mereka tidak memiliki hati yang takut akan Tuhan. Ketika mereka melihat orang-orang fasik malah lebih berhasil, mereka berkata, ah sia-sia, ah tidak ada gunanya. Dengar saudara, kalau mereka punya rasa takut akan Tuhan di hatinya, tidak mungkin mereka berkata begitu. Demikian juga saya dan saudara hari ini. Kalau kita memiliki hati yang takut akan Tuhan, tidak akan pernah kita berpikir sama saja beribadah dengan tidak beribadah. Jadi yang pertama yang harus kita miliki adalah takutlah akan Tuhan, maka Tuhan akan mengerjakan perbedaan. Takutlah akan Tuhan, maka kita akan menyaksikan dan mengalami perbedaan di dalam kehidupan kita. Takutlah akan Tuhan. Miliki hati yang takut akan Tuhan. Maka saudara akan melihat perbedaan dalam hidup saudara. Saya sudah menyaksikan saudara, sebagai pendeta, sebagai gembala, ada begitu banyak macam jemaat yang digembalakan. Dan aku sudah melihat perbedaan orang-orang yang takut akan Tuhan, yang melakukan kewajibannya terhadap Tuhan, yang mentaati Tuhan, yang dalam hidupnya mereka menunjukkan betul-betul bahwa mereka takut akan Tuhan. Orang yang demikian, aku lihat Tuhan mengerjakan perbedaan di dalam kehidupan mereka. Dan percayalah saudara, kalau hari ini saudara benar-benar memiliki hati yang takut akan Tuhan, hanya menanti waktu saudara akan melihat perbedaan itu. Hanya menanti waktu saudara akan mengalami perbedaan itu. Dalam diri saya pribadi saudara, sebagai hamba Tuhan, sebagai pendeta, ada begitu banyak cara kehidupan yang bisa kami tempuh. Ada orang-orang hamba-hamba Tuhan yang fokus kepada materi. Ada orang-orang yang fokus kepada kesuksesan, yang fokus kepada
nama yang tenar, nama yang dikenal, nama besar dan sebagainya dan sebagainya. Dan aku sudah melihat hamba-hamba Tuhan yang demikian akhirnya tumbang juga. Tapi ketika dibangun hati yang takut akan Tuhan, akhirnya Tuhan sendiri yang mengangkat, Tuhan sendiri yang mengerjakan perbedaan. Itu sebabnya saudara, milikilah hati yang takut akan Tuhan, maka Tuhan akan mengerjakan perbedaan dalam hidup kita. Saudara rindu menyaksikan perbedaan Tuhan kerjakan di tengah keluarga saudara? Saudara rindu Tuhan mengerjakan perbedaan dalam ekonomi, bisnis, pekerjaan, dan seluruh kehidupan saudara? Kalau saudara rindu melihat perbedaan itu, miliki hati yang takut akan Tuhan, maka saudara akan melihat Tuhan mengerjakan perbedaan. Itu yang pertama saudara, takutlah akan Tuhan. Karena kalau tidak memiliki takut akan Tuhan, sekalipun saudara kelihatan sangat rohani, Tuhan tidak akan mengerjakan perbedaan. Sekalipun orang mengenal saudara sebagai pelayan, setia ke gereja, dan sangat baik rohani sekali, kalau tidak memiliki takut akan Tuhan, Tuhan tidak akan mengerjakan perbedaan itu. Jadi milikilah hati yang takut akan Tuhan. Dan yang kedua, masih ayat 16 saudara, beginilah bicaramu satu sama lain, orang-orang yang takut akan Tuhan. Bagaimana seharusnya bicara? Kalimat selanjutnya dikatakan, Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Yang kedua yang harus disadari, bahwa Tuhan melihat dan Tuhan memperhatikan semua saudara. Dan kemudian ada akibat yang akan diterima atas semua tindakan itu, karena Tuhan memperhatikan dan Tuhan melihat semua. Jangan saudara berpikir bahwa orang-orang yang hidup dalam kefasikan itu tidak diperhatikan oleh Tuhan. Jangan saudara berpikir bahwa orang-orang yang hidup dalam gegabah itu tadi tidak diperhatikan oleh Tuhan. Tuhan memperhatikan setiap hidup manusia, dan akan ada akibat yang harus diterima atas semua cara hidup yang dipilih itu. Dan hari ini pun Tuhan memperhatikan saudara, dan Tuhan juga mendengar jeritan hati saudara. Kalau mungkin hari ini hidupmu berat, kalau mungkin hari ini masalahmu besar, kalau mungkin hari ini penyakitmu parah, ekonomimu hancur, keluargamu berantakan, masalah hidupmu besar, apapun yang engkau alami hari ini saudara, dengar, jangan pernah berpikir Tuhan tidak peduli. Dia menegaskan, dia memperhatikan, dia mendengar semuanya, dia lihat semuanya, dia tahu semuanya, dia memperhatikan semuanya. Segala kesulitan, segala keberatan hidup saudara, dengar saudara, Tuhan tahu, Tuhan perhatikan hidupmu. Segala kesedihan hatimu pun Tuhan tahu, dan Tuhan dengar jeritan hatimu. Segala tangisanmu Tuhan tahu. Kalau mungkin hari ini engkau merasa tertindas, dan orang-orang yang menindas engkau mungkin kelihatan baik-baik saja mereka, dengar saudara, Tuhan sedang melihat dan Tuhan sedang memperhatikan semuanya. Tuhan tahu semuanya, dan Dia Allah yang berkuasa, dan Dia Allah yang adil, akan menyatakan keadilannya. Aku sudah mengalami dalam hidupku, ketika aku mengalami situasi sulit, ketika orang-orang berlaku tidak adil kepadaku, dan aku berusaha untuk tetap menantikan pertolongan Tuhan. Dan benar saja saudara, Tuhan melihat semuanya, dan Tuhan memperhatikan semuanya, dan akhirnya aku mengalami pembelaan Tuhan. Saudaraku, seberapa berat pun hidupmu saat ini, jangan pernah berpikir bahwa Tuhan tidak peduli. Tuhan melihat semuanya, Tuhan mendengar semuanya, Tuhan memperhatikan semuanya. Segala masalahmu, segala persoalanmu, segala keberatan hidupmu, Tuhan tahu semuanya. Jadi apapun keadaannya saat ini, sekalipun sepertinya Tuhan belum bertindak, Tuhan belum mengerjakan mujizat, biarlah kamu berkata, Tuhan pasti tahu. Biarlah kamu berkata, Tuhan mengerti.
Karena firman-Nya ini menegaskan bahwa beginilah seharusnya kamu bicara, bahwa Tuhan memperhatikan dan Tuhan mendengar. Apapun situasi kehidupan saudara, ucapkan saudara, imani, Tuhan dengar, Tuhan perhatikan, Tuhan tahu. Tuhan tahu beban hidupku, Tuhan tahu persoalanku, Tuhan tahu penyakitku, Tuhan tahu segala sesuatu dalam hidupku. Tuhan tahu dan Tuhan perhatikan semuanya. Tuhan tahu dan Tuhan memperhatikan semuanya. Tuhan tahu. Seberapa berat pun tetaplah melangkah, tetaplah pikul segala bebanmu. Tuhan tahu dan Tuhan memperhatikan semuanya. Dan bahkan saudara, selanjutnya apa yang ditegaskan oleh firman Tuhan? Kalau yang pertama, milikilah takut akan Tuhan, hati yang takut akan Tuhan. Dan yang kedua, milikilah keyakinan bahwa semuanya diperhatikan oleh Tuhan. Maka dengan demikian kita akan melihat perbedaan yang dikerjakan oleh Tuhan. Dan yang ketiga, dikatakan di sana, beginilah bicaramu satu sama lain, hai orang yang takut akan Tuhan. Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Lalu dibuat titik koma, sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya. Maksudnya apa saudara? Bahwa semua yang kita kerjakan untuk Tuhan dicatat oleh Tuhan saudara. Dan kemudian akan ada upah, akan ada imbalan dari semuanya itu. Dicatat oleh Tuhan. Hari ini sekalipun bebanmu berat, engkau tetap setia beribadah, itu dicatat oleh Tuhan, itu tidak sia-sia. Sekali lagi, itu tidak sia-sia. Sekalipun masalahmu berat, sekalipun persoalanmu berat, namun engkau tetap melayani Tuhan, setia melayani Tuhan, itu dicatat oleh Tuhan dan ada imbalan yang akan diterima oleh orang-orang yang tetap melayani sekalipun berat bebannya. Saudara ingat Zakaria, orang tua Yohanes Pembaptis, di mana istrinya mandul dan sampai tua mereka tidak memiliki anak. Jadi ada situasi yang sangat sulit waktu itu, di mana istrinya mandul dan kemudian mereka berdua sudah tua. Hampir-hampir tidak mungkin mereka memiliki anak lagi. Tapi namun demikian saudara, apa yang dilakukan oleh Zakaria, kita sudah belajar di video-video sebelumnya, saudara bisa cari itu di video sebelumnya. Zakaria tetap melayani Tuhan saudara. Sekalipun mungkin orang-orang mencibir, gimana seperti itu pelayan, tetapi anak pun tidak ada. Kami tidak mengenal Tuhan, tapi anak kami banyak. Mungkin orang-orang mengejek seperti itu. Tetapi namun demikian, Zakaria tetap melayani Tuhan. Namun demikian, Zakaria tetap berdoa. Sampai akhirnya malaikat Tuhan datang dan berkata, doamu sudah didengar. Artinya saudara, Zakaria yakin bahwa apa yang dia lakukan tetap dicatat, diperhatikan oleh Tuhan. Semuanya dihitung oleh Tuhan. Sehingga dia lakukan terus, sehingga akhirnya dia menerima jawaban doa. Lahirlah Yohanes Pembaptis, orang yang tidak ada seperti itu sebelum dia dan tidak akan ada lagi seperti itu sesudah dia. Karena begitu luar biasanya orang ini. Itulah janji yang diberikan kepada kepada Zakaria dan istrinya. Hari ini saudara, apapun situasi saudara, yakin dan percayalah bahwa Tuhan mencatat semuanya. Ketika saudara tetap setia beribadah, sekalipun situasi sulit, sekalipun hidup saudara penuh dengan beban masalah, Tuhan catat itu. Sekalipun saudara ada beban persoalan hidup yang menindih hidup saudara, namun saudara tetap melayani Tuhan, Tuhan catat itu saudara. Tuhan catat segala sesuatu, Tuhan catat, Tuhan perhatikan, dan dia akan menyatakan pembelaan saudara. Seringkali juga sudah saya menyaksikan, saya punya seorang teman, seorang ibu, di mana dia mengalami penyakit kanker darah, leukemia saudara. Dan yang luar biasa adalah hamba Tuhan ini sudah kena leukemia. Dia bukan meratap dan marah sama Tuhan, tapi malah dia makin giat melayani Tuhan.
Dia bangun grup-grup media sosial pada saat pandemi ini, saudara. Lalu kemudian dia bersaksi di sana, dia berkhotbah di sana. Dia khotbahi orang-orang dari berbagai negara. Orang-orang mendengarkan kesaksiannya. Sebenarnya dokter sudah memvonis hidupnya tidak akan lama lagi. Tapi sampai hari ini, orang ini tetap baik-baik saja. Sekalipun leukemia masih ada, dia tetap baik-baik saja. Dia terus layani Tuhan. Dia lakukan apa yang menjadi bagiannya. Dia tahu dan dia yakin bahwa semuanya itu akan dihitung di hadapan Tuhan. Semuanya itu akan dicatat di hadapan Tuhan. Itu sebabnya dia kerjakan. Dan Tuhan panjangkan umurnya sampai saat ini. Semuanya masih baik-baik, saudara. Dia masih leukemia. Kanker darah itu masih ada. Tapi vonis dokter yang berkata umurnya sudah pendek, semuanya itu salah, tidak terjadi ketika ibu ini tetap giat melayani Tuhan. Mujizat demi mujizat terjadi. Hari ini pun saya mau menegaskan kepada saudara, apapun kondisi, apapun situasi saudara, tetap percaya bahwa Tuhan mencatat semuanya. Itu sebabnya sekalipun hidupmu berat, setialah beribadah, layani Tuhan, kerjakan seturut firman Tuhan, taati firman Tuhan, dan sebagainya, dan semuanya itu dicatat oleh Tuhan, saudara. Puji Tuhan, kita bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama di malam hari ini, di mana Tuhan rindu mengerjakan perbedaan dalam hidup umat-umatnya. Kalau hari ini saudara belum mengalami perbedaan, kemungkinan karena saudara belum mengikut Dia dengan cara yang benar. Karena Dia juga begitu rindu melakukan perbedaan dalam hidup saudara. Bukan hanya kita yang rindu Tuhan kerjakan mujizat, Tuhan kerjakan perbedaan. Tuhan sendiri rindu mengerjakan perbedaan itu dalam hidup kita. Malah bagi Dia, kalau ada orang yang berpikir bahwa Tuhan tidak mengerjakan perbedaan, ada orang yang berkata bahwa Tuhan tidak mengerjakan perbedaan, sia-sia saja, maka bagi Tuhan itu kurang ajar. Tuhan rindu mengerjakan perbedaan, dan yang akan mengerjakan perbedaan itu adalah kasih sayang Tuhan. Di mana ayat 17 Dia berkata, mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri. Firman Tuhan semesta alam, pada hari yang kusiapkan, aku akan mengasihani mereka, sama seperti seorang menyayangi anaknya yang melayani Dia. Jadi Tuhan mau mengerjakan perbedaan antara umat-umatnya, di tengah umat-umatnya, ketika mereka hidup dengan cara yang benar dan kasih sayang Tuhan. Itulah yang akan mengerjakan perbedaan. Dan ketika Dia tegaskan ayat 17 bahwa Dia akan menyayangi umat-umatnya yang hidup benar, bersikap benar, maka ayat 18, maka kamu akan melihat perbedaan antara orang beribadah dengan orang yang tidak beribadah, orang yang benar dan orang fasik. Nah, dan kita sudah belajar, saudara, bagaimana supaya perbedaan itu dikerjakan oleh Tuhan. Pertama, miliki hati yang takut akan Tuhan dalam segala situasi. Yang kedua, yakinlah bahwa Tuhan memperhatikan dan mendengar saudara. Jeritan hatimu hari ini oleh karena bebanmu, yakin dan percaya Tuhan mendengar saudara. Lalu kemudian yang ketiga, yakinlah bahwa Tuhan mencatat segala sesuatu yang saudara kerjakan tetap untuk Tuhan sekalipun hidup saudara berat. Saudara tetap melayani Tuhan, saudara tetap beribadah, saudara tetap melakukan apa yang bisa saudara kerjakan untuk Tuhan sekalipun hidupmu berat. Itu semua dicatat oleh Tuhan. Dan ketika kita hidup takut Tuhan, dan ketika kita percaya bahwa semuanya diperhatikan oleh Tuhan, dan ketika kita percaya bahwa semuanya dicatat oleh Tuhan, maka akhirnya kita akan melihat kembali perbedaan yang dikerjakan oleh Tuhan. Puji Tuhan, saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan ini. Itu sebabnya terapkanlah firman Tuhan supaya kita menyaksikan perbedaan yang dikerjakan Tuhan dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, saat ini Tuhan kembali kami sudah belajar dari firman-Mu. Kami rindu mengalami perbedaan dalam hidup kami. Kami rindu Engkau mengerjakan perbedaan. Dan kami sudah belajar ternyata Engkau juga rindu mengerjakan perbedaan dalam hidup kami. Dan saat ini kami sudah belajar bagaimana supaya kami mengalami perbedaan. Kami harus hidup takut Tuhan. Kami harus percaya bahwa kami diperhatikan oleh Tuhan. Dan kami harus percaya bahwa segala sesuatu yang kami kerjakan di hadapan Tuhan, semuanya tercatat di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami bersyukur buat firman-Mu, dan kami akan terapkan firman-Mu dalam hidup kami.
Dan kami mau raih janji firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, haleluya. Haleluya, puji Tuhan saudara. Saya percaya firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama malam hari ini telah membangkitkan iman saudara. Dan tiba waktunya saat ini untuk kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara di dalam doa dalam segala pergumulan kehidupan saudara. Itu sebabnya saat ini saudara datang kepada Tuhan dengan penuh iman, dengan penuh kerendahan hati. Dia Allah yang mempedulikan saudara, Dia Allah yang berkuasa, Dia Allah yang sanggup. Apapun yang menjadi masalah, persoalan, beban dan pergumulan saudara, Allah sanggup menolong kehidupan saudara. Saat ini saudara, sebelum saya akan menopang saudara dalam doa, dalam pergumulan-pergumulan saudara, mungkin saat ini ada pergumulan saudara secara khusus yang saudara rindu naikkan kepada Tuhan. Orang lain mungkin tidak tahu, bahkan orang-orang yang terdekat saudara pun tidak tahu, saya pun tidak tahu. Tetapi saat ini Tuhan tahu apa yang menjadi pergumulan dan beban saudara secara pribadi saat ini. Dan saya rindu saudara gunakan kesempatan ini untuk berdoa secara pribadi apa yang menjadi pergumulan kehidupan saudara. Mari datang kepada Tuhan saudara, serahkan pergumulan saudara. Menangislah di kaki Tuhan, berserulah di kaki Tuhan. Dia Allah yang mendengarkan saudara. Bahkan bahasa tetesan air mata saudara pun Allah tahu. Mari datang kepada Tuhan saudara, mulai berkata-kata, mulai berbicara, jangan ada yang berdiam diri. Bagi saudara yang sedang mendengarkan video ini, gunakan waktu ini untuk menaikkan pergumulan pribadi saudara di hadapan Tuhan. Berbicaralah, utarakanlah isi hati saudara, pergumulan saudara di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, Engkau mengenal setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Saat ini mereka menaikkan doa-doanya di hadapan-Mu. Saat ini mereka menaikkan segala pergumulannya di hadapan-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang peduli, Engkau Allah yang mengasihi anak-anak-Mu, dan Engkau Allah yang sanggup untuk menolong setiap anak-anak-Mu. Itu sebabnya saat ini Tuhan, hamba berdoa, tolong anak-anak-Mu. Dengarkan seruan anak-anak-Mu, nyatakan mujizat-Mu bagi mereka. Engkau Allah yang sanggup campur tangan, Engkau Allah yang sanggup menyatakan mujizat-Mu dalam segala pergumulan mereka saat ini. Engkau mengerti bahasa tetesan air mata mereka. Saat ini mereka berseru dengan tetesan air mata di hadapan-Mu. Engkau Allah yang mempedulikan anak-anak-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang berkuasa. Nyatakan kuasa-Mu Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba percaya pertolongan-Mu nyata bagi setiap anak-anak-Mu dalam pergumulan pribadi mereka. Saat ini Tuhan, mungkin tidak ada orang yang tahu, mungkin tidak ada orang yang memahami, mungkin tidak ada orang yang sanggup menolong. Tetapi Engkau Bapa yang baik, Engkau Allah kami, Engkau tahu, Engkau peduli, Engkau memahami, dan Engkau sanggup menolong anak-Mu ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini saudara, saya rindu berdoa bagi saudara yang mengalami sakit penyakit. Apapun yang menjadi sakit penyakit saudara saat ini. Mungkin ada saudara yang bahkan mungkin sudah sekian lama mengalami sakit. Ketahuilah bahwa Tuhan mengasihi saudara, Tuhan peduli kepada saudara. Di dalam Alkitab kita melihat bahwa ada orang-orang yang sudah begitu lama sakit. Di dalam Alkitab kita menemukan bahwa ada orang-orang yang begitu parah dalam sakit penyakit mereka, tetapi Tuhan menolong, Tuhan menyatakan mujizat sehingga mereka ditolong dan disembuhkan oleh Tuhan.
Kalau mereka disembuhkan Tuhan, maka ketahuilah bahwa saudara pun disembuhkan oleh Tuhan. Itu sebabnya apapun yang menjadi penyakit saudara saat ini, seberapa lama pun saudara sudah sakit, datanglah kepada Tuhan. Dia mempedulikan saudara dan Dia sanggup menyembuhkan saudara. Saudara, apapun yang menjadi penyakit saudara saat ini, mari taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit dan angkat tangan kanan saudara kepada Dia. Rindukan pertolongannya, rindukan mujizatnya. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit penyakit. Apapun yang menjadi sakit penyakit mereka saat ini Tuhan, Engkau Allah yang menyatakan mujizat kesembuhan. Mereka sedang mengangkat tangan kepadamu. Itu sebabnya ulurkanlah tangan-Mu. Mereka sedang menumpangkan tangan di bagian tubuhnya yang sakit. Tumpangkan tangan-Mu ya Tuhan, dan nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini kesembuhan, kuasa kesembuhan daripada Tuhan sedang mengalir bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit. Kuasa kesembuhan-Mu sedang menjamah tubuh yang sakit dan menyembuhkan tubuh yang sakit dalam nama Yesus. Apapun yang menjadi sakit penyakit anak-anak-Mu, Tuhan tolong, Tuhan nyatakan mujizat-Mu, Tuhan nyatakan perkara besar dalam nama Yesus. Bapa yang baik, kalau ada anak-anak-Mu yang mungkin mengalami sakit diabetes sekian lama, Tuhan tolong, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami diabetes. Bahkan mungkin sudah mengalami luka yang tidak kunjung sembuh ya Tuhan. Tuhan tolong ulurkan tangan-Mu, pulihkan keadaan gula darah anak-anak-Mu yang mengalami diabetes dalam nama Tuhan Yesus. Nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan, nyatakan mujizat-Mu. Kalau ada anak-anak-Mu yang mengalami hipertensi, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu. Tiada yang mustahil bagi-Mu Bapa. Normalkan kembali tekanan darah anak-Mu yang mengalami hipertensi ya Tuhan. Dalam nama Yesus, Kau jamah semua urat-urat dari mana darah mengalir, semuanya lancar oleh kuasa Tuhan, oleh jamahan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sembuhkan anak-anak-Mu yang diabetes. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal, bahkan ada yang mengalami gagal ginjal, sudah menjalani cuci darah, Tuhan tolong nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan Tuhan, sembuhkan Bapa. Dalam nama Yesus, normalkan kembali fungsi ginjal anak-Mu yang mengalami sakit ginjal. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa jika ada anak-anak-Mu yang mengalami kanker, Tuhan nyatakan kuasa-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami kanker. Sel-sel kanker dalam tubuhnya Engkau cabut dalam nama Yesus. Engkau pulihkan dan berikan kesembuhan bagi anak-Mu yang mengalami sakit kanker dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Ada begitu banyak permohonan doa dari anak-anak-Mu untuk kesembuhan dari sakit asam lambung ya Tuhan. Bapa yang baik, saat ini jamah setiap anak-anak-Mu yang mengalami sakit penyakit asam lambung. Tuhan tolong normalkan pencernaannya. Tuhan tolong pulihkan ya Tuhan. Pulihkan Bapa. Dalam nama Yesus, nyatakan mujizat kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang mengalami asam lambung. Bahkan mungkin ada yang sudah mengalami anxiety, ketakutan, kecemasan oleh karena pengaruh asam lambung. Tuhan jamah, Tuhan pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mungkin ada sakit penyakit anak-anak-Mu yang belum disebutkan. Saat ini mereka datang kepadamu ya Tuhan, merindukan kesembuhan daripada Tuhan dalam nama Yesus. Saudara, kalau ada sakit penyakit saudara belum disebutkan, sebutkan sekarang di hadapan Tuhan apa yang menjadi penyakit saudara.
Dan percayalah, penyakit apapun itu, Allah kita berkuasa. Dia sanggup menyembuhkan setiap saudara. Dia sanggup menyatakan mujizatnya bagi setiap saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Sembuhkan anak-anak-Mu Tuhan, sembuhkan mereka. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang sanggup untuk menyembuhkan setiap anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Bapa yang baik, kami percaya mujizat kesembuhan-Mu sedang Tuhan kerjakan bagi anak-anak-Mu Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa bagi keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Mungkin ada mereka yang sedang mengalami masalah di tengah keluarga mereka. Ada beban, ada persoalan, ada masalah di tengah keluarga. Tuhan, tolong nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus, pulihkan keluarga anak-anak-Mu yang sedang mengalami masalah di tengah keluarga mereka. Mungkin masalah ekonomi, pulihkan masalah ekonomi di tengah keluarga anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah yang berkuasa untuk memulihkan keadaan ekonomi anak-anak-Mu. Sekalipun ada dalam situasi sulit, tetapi Engkau buka jalan untuk memulihkan keadaan ekonomi anak-anak-Mu. Ketika Engkau mengerjakan pemulihan di tengah keluarga anak-anak-Mu, di tengah-tengah keadaan ekonomi anak-anak-Mu, Engkau akan menyatakan mujizat, dan mujizat-Mu sungguh-sungguh memulihkan anak-anak-Mu Bapa dalam nama Yesus. Berkati jika ada anak-anak-Mu ya Bapa di tengah keluarga mereka yang mengalami masalah di mana ada suami-suami yang tidak berfungsi sebagaimana seharusnya seorang imam. Bahkan ada suami-suami yang mungkin terikat perjudian, perjinahan. Tuhan, tolong mereka dalam nama Yesus. Mungkin ada yang terikat obat-obatan terlarang. Dalam nama Yesus, pulihkan suami-suami yang mengalami keterikatan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar suami-suami diberkati Tuhan dan berfungsi sebagaimana seharusnya. Mereka menjadi imam di tengah keluarganya, sehingga mereka membawa keluarganya menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang diberkati, keluarga yang takut akan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang di tengah keluarga mereka, ada anak-anak yang memberontak kepada orang tua, ada anak-anak yang mungkin juga keterikatan kepada obat-obatan terlarang, perjudian, atau apapun yang mengikat anak-anak-Mu ya Tuhan. Jamah Bapa, pulihkan anak-anak mereka, sehingga anak-anak itu menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang tunduk kepada orang tua dalam nama Yesus. Bahkan para istri juga jamah semuanya Tuhan, sehingga mereka menjadi istri-istri yang takut Tuhan, istri yang menjadi penolong di tengah keluarga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jika ada istri-istri yang mengalami masalah, pemberontakan, keterikatan di tengah keluarga, Tuhan campur tangan, pulihkan semua istri-istri menjadi istri yang bijak, istri yang takut Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan, sehingga keluarga mereka menjadi keluarga yang takut Tuhan, keluarga yang harmonis, keluarga yang diberkati oleh Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami beban berat dalam kehidupan mereka. Apapun yang menjadi penyebab beban berat itu, baik secara pribadi, baik di tengah keluarga, Engkau angkat segala beban berat mereka. Engkau pulihkan ya Tuhan. Hanya Engkau yang tahu, hanya Engkau yang sanggup memahami segala beban berat dan persoalan anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, haleluya.
Bapa yang baik, hamba berdoa buat profesi anak-anak-Mu satu persatu ya Tuhan. Hamba berdoa biar Tuhan mengerjakan keberhasilan, Tuhan mengerjakan kesuksesan di tengah-tengah profesi mereka ya Tuhan. Apapun yang menjadi profesi mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Engkau tolong, Engkau nyatakan kuasa-Mu, Engkau nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus, jadikan anak-anak-Mu berhasil, jadikan anak-anak-Mu sukses, berkati mereka sehingga mereka menjadi berkat. Ketika Engkau memberkati mereka berlimpah, maka mereka akan menjadi berkat bagi keluarga, menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang, dan jadi kemuliaan bagi nama-Mu ya Tuhan. Bapa yang baik, hamba berdoa buat anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pebisnis, sebagai pengusaha. Apapun usaha yang mereka jalankan, apapun bisnis yang mereka jalankan, perusahaan mereka, jamah ya Tuhan, jadikan berhasil segala usaha dan bisnis mereka Tuhan, sehingga mereka bisa menjadi berkat bagi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam nama Yesus, sekalipun dalam kondisi yang sulit, sekalipun ada dalam masa-masa sulit, tetapi Engkau akan menolong anak-anak-Mu untuk mengembangkan segala usaha, pekerjaan dan bisnisnya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu para petani ya Tuhan. Berkati apa yang mereka tanam, sehingga apa yang mereka tanam bisa bertumbuh dan akhirnya berhasil. Dalam nama Yesus, berkati para petani ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau berkati hidup mereka untuk menjadi berkat bagi kemuliaan nama-Mu. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang. Apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Tuhan kiranya memberkati. Tuhan curahkan berkat-Mu dalam apa yang mereka perdagangkan ya Tuhan. Tuhan berkati dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, jadikan mereka beruntung, jadikan mereka berhasil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh. Dalam bidang apapun mereka berprofesi sebagai buruh, Tuhan tolong anak-anak-Mu ya Tuhan. Tuhan jaga, lindungi, sertai mereka, keselamatan terus menjadi bagian mereka karena Engkau melindungi mereka di dalam dunia kerja mereka ya Tuhan, dalam nama Yesus. Berkati para pegawai, berkati para karyawan dalam bidang apapun, di kantor apapun mereka sebagai pegawai, sebagai karyawan. Tuhan memberkati mereka sehingga mereka semakin sukses dan semakin berhasil di sana ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Berkati para dokter ya Tuhan. Berkati para bidan. Berkati para perawat. Berkati mereka dalam menangani pasien mereka, sehingga melalui mereka orang-orang yang sedang sakit disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Berkati mereka yang berperan dan berprofesi sebagai medis dalam nama Tuhan Yesus. Bapa yang baik, berkati juga anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai PNS dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati mereka, para guru yang ada di perkantoran, di dinas dan sebagainya. Tuhan tolong mereka, jamah mereka dalam mereka mengabdi bagi bangsa ini. Ajar mereka melakukan yang terbaik dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, berkati juga TNI Polri ya Tuhan, dalam mereka menjaga keamanan bangsa ini. Tuhan jamah juga mereka dalam profesi mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan jamah semuanya. Ajar semuanya melakukan yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, berkati para nelayan Tuhan yang campur tangan dan memberkati mereka dalam profesi mereka sebagai nelayan ya Tuhan. Jadikan mereka berhasil, jadikan mereka beruntung dalam nama Yesus. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai nelayan.
Jamah ya Tuhan dalam nama Yesus. Berkati para pensiunan. Tuhan, jamah anak-anak-Mu yang sudah pensiun. Biar Tuhan tetap memberi semangat, tetap memberi sukacita bagi mereka. Di masa tua mereka ada semangat daripada Tuhan, ada sukacita daripada Tuhan, ada kasih karunia-Mu yang mengalir dalam kehidupan anak-anak-Mu yang sudah pensiun ya Tuhan, dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang saat ini sedang ada dalam keadaan pengangguran oleh karena kondisi yang ada, Tuhan tolong anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pengangguran. Tuhan buka jalan sehingga anak-anak-Mu bisa mendapatkan pekerjaan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang saat ini profesi mereka belum disebutkan, ya Tuhan, Engkau tahu apa yang menjadi profesi mereka. Tuhan tolong, Tuhan jamah dalam nama Yesus. Jadikan mereka berhasil dalam profesi mereka masing-masing ya Tuhan. Jadikan mereka beruntung dalam profesi mereka masing-masing. Tuhan tolong anak-anak-Mu dalam profesi mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ketika Engkau memberkati mereka, maka mereka akan menjadi berkat bagi kemuliaan nama-Mu, menjadi berkat bagi keluarga, menjadi berkat bagi pekerjaan-Mu, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Berkatilah anak-anak-Mu Tuhan, sehingga anak-anak-Mu hidup menjadi berkat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba percaya pertolongan-Mu nyata bagi setiap anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus Engkau mendengar dan Engkau menjawab doa dan seruan kami. Saat ini hamba berdoa lebih dari apa yang mereka rindukan, lebih daripada pergumulan-pergumulan mereka dijawab. Hamba berdoa biarlah damai sejahtera Tuhan, sukacita dan ketentraman daripada Tuhan memenuhi kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Karena keberhasilan doa dijawab jika mereka tidak mengalami damai Tuhan, maka tidak akan ada gunanya. Itu sebabnya hamba berdoa biarlah Tuhan menjawab doa dan seruan anak-anak-Mu, dan juga Engkau penuhi mereka dengan damai yang berlimpah ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Kami percaya doa-doa anak-anak-Mu, seruan anak-anak-Mu telah Engkau dengar dan Engkau jawab dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Saat ini Tuhan, kami mau gunakan kesempatan ini untuk berdoa syafaat bersama. Kami mau berdoa buat Indonesia tercinta. Kami mengasihi bangsa kami tercinta ya Tuhan. Itu sebabnya saat ini kami berdoa untuk kesejahteraan bangsa kami. Tuhan, kerjakanlah kesejahteraan bagi bangsa Indonesia ini ya Tuhan. Biarlah damai Tuhan, kemajuan daripada Tuhan kerjakan nyata bagi Indonesia tercinta ya Tuhan. Bapa yang baik, kami berdoa buat ekonomi bangsa kami, supaya ekonomi bangsa ini semakin bertumbuh, semakin maju dan semakin berkembang. Ya Tuhan, dalam nama Yesus, biarlah Indonesia menjadi negara maju. Dalam nama Tuhan Yesus, negara Indonesia bisa menjadi negara yang bisa bersaing dengan negara-negara besar di dunia ini. Dalam nama Yesus, berkati ekonomi bangsa kami untuk semakin dipulihkan. Bapa yang baik, saat ini kami berdoa ya Tuhan, keadaan politik bangsa kami ini. Jamah para politikus ya Tuhan, ajar mereka untuk memikirkan kesejahteraan bangsa ini, bukan memikirkan pribadi atau golongan. Jamah para politikus ya Tuhan, beri selalu kesadaran bagi mereka dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa buat keamanan bangsa kami. Tuhan yang menjamin keamanan di bangsa ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati TNI Polri dalam menjaga keamanan bangsa kami. Tuhan, tolong mereka dalam nama Yesus untuk mereka mengabdi bagi bangsa ini ya Tuhan, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, kami berdoa
buat para pemimpin di bangsa kami ini. Kami rindu para pemimpin kami Engkau berkati. Kami rindu para pemimpin kami Engkau tuntun. Berikan selalu kesadaran bagi mereka bahwa mereka punya mandat yang Engkau berikan untuk mengabdi bagi bangsa ini, untuk memajukan bangsa ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati Bapak Presiden dan Wakil Presiden ya Tuhan. Berkati, berikan hikmat-Mu ya Tuhan selalu. Berikan perlindungan penyertaan-Mu, tuntunan-Mu selalu bagi Presiden kami ya Tuhan, sehingga dia akan membawa bangsa ini lebih maju dan lebih maju lagi. Terima kasih Bapa, berkati para menteri yang membantu Presiden untuk mengembangkan, untuk memajukan bangsa ini. Berkati para menteri, sehingga semuanya berjuang melakukan yang terbaik untuk kemajuan bangsa Indonesia ya Tuhan. Berkati juga para wakil-wakil rakyat, baik DPR, baik DPRD ya Tuhan. Tuhan jamah mereka untuk membela kepentingan rakyat, sehingga dengan demikian Indonesia ini semakin maju. Dalam nama Yesus, berkati para pemimpin-pemimpin di daerah ya Tuhan. Berkati para gubernur dalam mereka memajukan wilayah mereka masing-masing ya Tuhan. Tuhan jamah Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati juga para bupati, berkati juga para camat, kepala desa, berkati semuanya Tuhan. Lurah berkati, kepala lorong berkati semuanya, sampai jajaran terendah sekalipun Tuhan jamah semuanya. Berkati mereka dalam mengabdi bagi bangsa dan negara ini Tuhan. Berkati semua para pemimpin kami dalam mereka memajukan bangsa Indonesia. Tuhan campur tangan, ajar semuanya takut Tuhan dan tidak mengutamakan kepentingan pribadi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kami percaya berkat Tuhan bagi Indonesia ini. Kami juga berdoa, berkati gereja-Mu yang ada di bangsa ini, baik secara organisasi, baik secara individu. Berkati semua organisasi gereja ya Tuhan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Jamah semua organisasi gereja yang ada di bangsa ini, untuk semuanya semakin maju dan berkembang, menjadi berkat bagi Indonesia ini Tuhan. Berkati para pemimpin di organisasi gereja ya Bapa. Semuanya Tuhan jamah, ajar semuanya bekerja sama di organisasi yang satu dengan yang lain. Biar dalam semua organisasi gereja semuanya bergandengan tangan untuk memenangkan bangsa ini bagi kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati ya Bapa. Berkati semua umat-umat-Mu di tengah-tengah gereja-Mu di bangsa ini Tuhan. Biar semuanya bersinar, jadi terang Tuhan, jadi berkat, jadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati gereja-Mu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami percaya Engkau Allah yang telah mendengar doa-doa dan seruan kami. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu ya Bapa. Engkau Allah yang mendengar seruan anak-anak-Mu pribadi lepas pribadi. Engkau Allah yang mendengar seruan dan doa kami bagi bangsa ini. Kami percaya saat ini Tuhan melawat dan Tuhan menjamah dan menjawab doa-doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa kami dengan penuh iman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya Engkau mendengar doa kami dan Engkau menjawab doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Kita telah menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan. Kalau saudara saat ini mengalami mujizat Tuhan, doa saudara dijawab, saudara mengalami kesembuhan, saudara mengalami mujizat dalam kehidupan saudara, silahkan saksikan di kolom komentar video ini saudara. Atau mungkin selama ini saudara sudah mengalami campur tangan Tuhan, silahkan saksikan untuk kemuliaan nama Tuhan dan untuk menjadi berkat bagi anak-anak Tuhan yang lain. Bersaksilah, saksikan pertolongan Tuhan, saksikan mujizat Tuhan di dalam kehidupan saudara.
Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang kita dengar. Dan kita sungguh bersyukur kita telah berdoa bersama. Kita percaya Tuhan telah menjawab doa-doa kita. Saat ini saudara, sebelum saudara beristirahat, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya, supaya setiap hari saudara mendapatkan video renungan yang baru dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kalau saudara merasa diberkati melalui renungan ini, dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan yang memberkati setiap saudara. Selamat beristirahat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.